Inilah Tuhan pernyataan kami. Amin. Bahwa Engkau yang menjadi sukacita kami. Amin. Engkau menjadi kegembiraan kami. Amin. Pada saat kami terus ada di dalam lindungan-Mu Tuhan. Amin. Engkau besar, Engkau dahsyat, dan Engkau kuat dalam kehidupan Ya kami. Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu, agar kami pulang membawa berkat yang besar menjadi menang di dalam Engkau. Amin Tuhan. Ajar kami pintar menangkap firman-Mu, Ya Tuhan. agar firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan Ya kami. Tuhan. Kami siap mendengarkan firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan Amin. silakan duduk. Terimalah salam saya dari mimbar yang besar ini, dari mimbar yang hebat ini, dan mimbar yang kuat di tempat ini. Shalom. Shalom. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih di dalam Yesus. Ini yang kedua saya berada di tempat ini, dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Birawa dan Ibu RT yang mempercayakan saya sharing firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita, tampang-tampangnya di sini pada bawa Alkitab. Haleluya. 1 Petrus, suratan 1 Petrus 2 ayat yang 9. Yuk kita bangkit berdiri, boleh kan? Kita baca bersama-sama dan bersuara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yuk kita bersuara. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Katakan amin. Silakan duduk. Saya beri judul pada sore hari ini adalah Building Revival Community in this Age. Indonesianya adalah membangun komunitas yang segar, komunitas yang berapi-api, komunitas yang saling mendukung pada zaman ini. Katakan amin. Amin. Saudaraku, ini bicara mengenai Rasul Petrus. Rasul Petrus pernah melayani di Asia Kecil di Turki. Tetapi dia kembali lagi ke Roma. Dia menulis surat ini ada di Roma. Dan di Roma juga bukan hal yang baik bagi Rasul Petrus. Dia katakan Roma ini seperti Babelonia. Ada yang membuat ketidakbagusan bagi masyarakat yang sudah mengenal Tuhan. Sehingga Petrus mengatakan bahwa di Roma ini sama saja seperti berada di Babelonia. Walaupun kelihatannya merdeka, tetapi tetap saja diintimidasi, tetap saja mengalami ketidakmerdekaan pada saat mereka tetap berada di dalam Yesus. Sehingga apa yang terjadi bagi Rasul Petrus yang berada di Roma, dia mengirimkan surat yang berada di Turki sama saja. Artinya di Roma sama, di Turki juga sama. Tetapi Rasul Petrus tidak diam, dia mengajak supaya ada kegerakan, ada kesegaran, ada antusias yang besar untuk tetap ada di dalam Kristus. Katakan amin. Saudaraku, di dalam 1 Petrus, boleh klik 1 Petrus, narasi dia katakan di situ adalah bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Kamu telah ditebus dan dengan cara hidupmu yang sia-sia dipilih sebelum dunia dijadikan. Ada beberapa hal, ada tempat perhentian, ada tempat jeda, ada tempat sela, bahwa kita harus ada di dalam komunitas yang menyala-nyala,
komunitas yang senang berada di dalam suatu kegerakan yang besar di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Saudaraku, sore ini pun masuk ke dalam perlambatan rohanimu. Katakan amin. Kita berada di dalam perlambatan rohani. Kelihatannya kegiatan ini biasa-biasa saja. Enggak. Tetapi kegiatan ini adalah masuk ke dalam perlambatan engkau, supaya engkau duduk diam, supaya engkau mendengarkan firman, menyanyi yang besar-besar, bergembira yang besar-besar, mendengarkan firman yang besar-besar. Ada kegerakan di dalam hidupmu, supaya engkau imannya segar, supaya kita makin antusias, supaya kita mempunyai komunitas yang hebat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tadi Bro Yoke nyanyi, kayaknya kita daftarin aja dia Indonesian Idol. Setuju nggak ya? Kita tinggal kirim aja WA, siapa tahu aja dia menang. Kalau Tuhan song dengar, gawat ini, suaranya vibran tuh. Wow, saudaraku, Petrus mengalami suatu goncangan di dalam rohaninya. Walaupun dia dekat dengan Tuhan, tetapi tetap aja ada gerakan yang besar mendorong dia untuk tidak setia kepada Tuhan. Dan sore hari ini pun bisa terjadi kepada saudara. Kelihatannya muka-mukanya seger, tapi saya nggak tahu dalam hatimu ada kegerakan yang gelap, ada kegerakan sakit hati, kecewa, membludak, yang tidak bisa masuk ke dalam perhentian Tuhan, tidak bisa masuk ke dalam perlambatan Tuhan, sehingga pada saat kita nyanyi biasa saja. Sehingga pada saat kita berglori kepada Tuhan, hatinya biasa saja. Tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan, masuk ke dalam perlambatan Tuhan. Padahal pada saat kita duduk diam, pada saat kita bernyanyi buat Tuhan, disitulah ada kegerakan besar, revival bagi Tuhanmu yang besar. Katakan amin. Angkat tanganmu, sama-sama yuk kerjasama, taruh di kepalamu. Katakan sadar bro, sadar. Amin. Mohon maaf Pak Birawa ya. Walaupun komandan saya suruh juga gini ya. Haleluya. Petrus mengerti. Saudaraku, kita masuk ke dalam percepatan pada hari ini. Saudara mau bertanding dengan dunia ini nggak bisa. Pencet WA-mu aja ada AI. Tinggal tanya di mana rumah Pak Birawa, belok kiri, belok kanan. Cari nama saya semuanya ada. Cari nama Pak Birawa ada, Ibu Esti ada, gak ada yang tersembunyi. Cepat. Tetapi bagaimana Tuhan di dalam Rasul Petrus melihat di dalam kota Roma, supaya dia masuk ke dalam perlambatannya dia, perlambatan Tuhan, sedanya Tuhan, selanya Tuhan, supaya kita duduk diam, mendengarkan firman, dan hati kita disegarkan oleh Dia yang besar. Katakan amin. Yuk kita klik. Inilah gaya hidup manusia modern. Saudara kan kalau di rumah suka ada paket ya, baru masuk paket, Shopee, masuk lagi paket lagi. Senang dengan segala sesuatu yang membangun secara mata. Yang kedua adalah hedonisme. Kalau perlu mobilnya parkir di depan, supaya kelihatan yang keren-keren. Itulah zaman sekarang. Sehingga kita masuk ke dalam percepatan yang merubah, bukan merubah rohanimu, tetapi merubah keinginanmu, merubah dagingmu, di-switch supaya engkau kelihatan yang keren, tetapi nilai rohanimu nol. Nilai rohanimu tidak ada apa-apanya. Tetapi bagaimana Rasul Petrus di situ dia katakan di dalam kota Roma, dia mengalami pergejolakan batin yang besar. Saya ini mau pilihnya Tuhan atau mau pilih dunia ini? Tetapi Rasul Petrus dia katakan tetap pilih Yesus. Amin. Saudaraku, ini juga pada zaman sekarang sama sekarang. Walaupun percaya kepada Tuhan, kadangkala hatinya kosong.
Kelihatannya muka-muka saudara kan ceria, nggak taunya juga ada aja yang kosong. Yang penting datang ke tempat ini rame-rame, pulang juga makan selesai, udah that's it. Nihilisme. Seberapapun yang hamba Tuhan di tempat ini bukan bicara tentang kemegahan firman, tetapi bicara tentang hatimu. Seberapa besar engkau masuk ke dalam perlambatan rohanimu, seberapa besar engkau mengundang Yesus yang besar dalam hatimu, itu hanya bisa bergerak di dalam hatimu. Katakan amin. Amin. Seorang teolog, Esther Eckhart, dia katakan, klik. Tidak ada yang dapat mengenal Allah jika tidak terlebih dahulu mengenal dirimu sendiri. Selama engkau tidak mengenal kapasitasmu, selama engkau tidak menilik kapasitasmu yang besar di dalam hidupmu, engkau tidak pernah mengenal namanya Yesus dalam hidupmu. Sehingga hidup kita banyakkah berontak, sehingga hidup kita susah diatur. Tetapi bagaimana Petrus membawa di Roma? Yuk, kalau bisa kita mempunyai komunitas yang kegairannya mantap. Saudaraku, 50% menurut buku yang saya baca, kegagalan bukan karena kesalahan saudara, tetapi kegagalan yang paling besar dalam kesalahan hidupmu, engkau berkomunitas yang salah. Dan oleh sebab itu, kalau kita berkomunitas pada sore hari ini, ada di dalam Tuhan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk sama-sama katakan puji Tuhan. Inilah komunitas yang terus ada kegairan yang besar. Oma-oma menyanyi, siapapun menyanyi, itu adalah perlambatan rohanimu. Pada saat engkau masuk ke dalam perlambatan rohanimu, disitulah engkau memberi ruang yang besar, ruang yang hebat, ruang yang kuat supaya Yesus masuk dalam hidup. Mantap. Amin. Saya mulai belajar, enggak lah sekarang kalau bisa saya nggak usah sibuk-sibuk, duduk diam, perlambatan rohani, biar Tuhan yang masuk dan memperbarui hati. Ada 3 hal saya bagikan bagi saudara pada siang hari ini. Yuk, bagaimana membangun komunitas yang semangat? Yang pertama adalah ingat, kita imamat rajani. Yuk kita klik kembali lagi di dalam 1 Petrus. Bolehkah? Klik lewatin. Klik. Yang pertama adalah dia katakan di 1 Petrus 2, dia katakan imamat yang rajani. Yang pertama adalah ingat, kita imamat yang rajani. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Ingat. Kita imamat rajani. Saudaraku, saudara lebih gampang lupa kalau punya utang. Betul atau betul? Tapi saudara yang diutangi catatannya komplit. Punya buku, ibu ini pinjam sama saya. Tapi yang pinjam bodoh amat, lupa-lupain. Kadangkala yang punya memberi utang mau nagih juga kayaknya galakan yang punya utang yang utang ya. Saudaraku, itulah manusia. Manusia susah banget untuk diatur. Tetapi firman Tuhan dia katakan untuk mengenal Allahmu, engkau harus mengenal dirimu sendiri. Karena dia ada di dalam diri. Mantap. Amin. 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 Apa itu imamat rajani? Menjadi perantaranya Yesus Kristus. Saudaraku, bagaimana bangsa Israel masuk menjadi imamat yang rajani? Di dalam kitab imamat ada peraturan. Engkau harus membangun korban persembahan ini, korban persembahan itu, korban persembahan ini. Dan di dalam kitab imamat 25 dia katakan pada saat engkau membangun tempat yang hebat itu, engkau harus begini, engkau harus begini, engkau harus begitu, engkau harus begini, engkau harus begitu, engkau harus begini, engkau harus begitu. Ada kata harus yang banyak di tempat itu. Tapi nyatanya di dalam kehidupan kita, kita menyatakan bahwa diri kita umat imamat rajani. Tetapi engkau selebor dalam hidupmu, main-main di dalam hidupmu, berdoa main-main, baca Alkitab main-main, berbakti main-main. Apakah itu menjadi imamat rajani? Nol besar.
Tetapi menjadi ingat, dia katakan ada yang lupa dalam hidupmu. Ada yang engkau tidak tahu dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu, ingat, kita imamat rajani. Katakan amin. Kalau imamat rajani, yuk tampilkan pujianmu yang hebat. Jangan main-main. Kalau engkau main-main, kebaktian ini tidak mendapat berkat. Tetapi pada saat pujian dinaikkan, kita pujian yang besar-besar, naikkan dengan irama yang bagus, karena itu adalah perlambatan rohanimu. Saya setelah baca imamat ini kayaknya jadi takut saya. Kenapa? Ternyata ketentuan firman Tuhan itu banyak dalam hidup. Mau diberkati? Iya. Mau besar? Iya. Tapi nyatanya dalam hidupmu, duduk diam untuk mendengarkan firman, goyang terus. Saudaraku, bagaimana kita menjadi imamat rajani? Dia katakan, yuk, ada 3 hal untuk menjadi tahu tingkatan pengenalan kita akan Tuhan. Yang pertama, tidak mengenal Allah. Saya nggak mikirin. Itu urusan dunia. Tetapi yang kedua adalah tingkat kedua setelah Anda mengenal Allah. Ini yang bahaya. Kadang-kala kita mengenal Tuhan, ya, menjadi Kristen humanis, yang penting saya percaya Yesus Raja, ya. Tetapi kelakuan tetap nggak bagus. Rohanimu tidak keren. Tetapi kita masuk untuk diberkati oleh Tuhan. Saya pun mau. Tetapi tempat kudusmu engkau tidak pernah bangun. Tempat kerenmu engkau tidak bangun. Tempat dahsyatmu engkau tidak bangun. Tetapi persyaratan dalam hidupmu engkau mau diberkati. Bagus atau tidak bagus? Saya bilang tidak bagus. Saudaraku, menjadi revival commodity harus ada bonding dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang yuk kita baca, klik lagi, boleh klik. Ini saudara. Saudara bela-belain tidak gereja untuk membela pekerjaanmu. Ternyata pekerjaanmu jadi nomor 1. Ilah yang pertama adalah pekerjaanmu. Saudara bela-belain tidak ibadah, lebih bagus nonton drakor. Saya punya teman, bestie saya. Istrinya ngadu, Pak Otnil, bestimu tuh kalau nonton drama Korea berjam-jam, pada laki-laki nih, bapak-bapak, besti, kenapa lu? Habis gua kalau nonton drama Korea, waduh bagus Pak Otnil, ya tapi lu laki-laki, tapi bagus sekali nonton, gak mau ah, dia ngajak saya gak mau, istrinya ngomong berjam-jam. Kadangkala kita menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang menjadi kesukaanmu. Betul atau betul? Betul. Sepertinya iya. Apalagi kalau ibu-ibu sekarang pegang HP. Kalau udah ketawa duduk di pojok, saya udah ketawa tuh. Pasti lagi lihat HP begini-begini di tangan. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Yang kedua, setelah Anda mengenal, Anda tidak pernah masuk ke dalam prosesnya Tuhan, di luar terus. Percaya, iya percaya. Mau diberkati, iya mau diberkati. Tapi tidak mau dalam prosesnya Tuhan. Proses di dalam Tuhan sakit, perih. Tetapi itulah engkau supaya engkau dikenal Tuhan. Siapa yang masuk di dalam prosesnya Tuhan pasti dikenal oleh Tuhan. Katakan, amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk, kita baca ayatnya yuk. Yuk kita baca 1, 2, 3. Engkaulah anakku Salomo, kenalilah ayahmu dan beribadah karena Tuhan mengerti setiap hati dan mengerti setiap angan-angan serta pikiran. Jika engkau mencari hadiratnya, maka Dia akan berkenan di temumu. Katakan amin. Mau cari Tuhan? Amin. Banyak doa. Amin. Mau cari Tuhan? Amin. Berdoa. Amin. Mau cari Tuhan? Amin. Berdoa. Amin.
Dia katakan di situ, kenali Allah ayam. Bangsa Israel, bangsa Yahudi terkenal 3 prinsip. Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah tradisi, yang ketiga adalah sejarah. Ini tradisi. Dia membawa-bawa Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub sampai Daud. Segala sesuatu satu jurusan, satu suara, satu frekuensi. Supaya kita kenal kepada Tuhanmu yang besar, harus di dalam doa yang terus menerus. Katakan amin. Amin. Ada 2 hal untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tidak langsung didapat oleh dosen, pendeta, dan siapapun. Itu pengetahuan tidak langsung. Yang kedua, pengetahuan tidak langsung yang secara langsung adalah bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Mau kenal Allahmu dahsyat, bergaul dengan Tuhan. Amin. 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 Siapa yang masih bangun pagi berdoa, angkat tangan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Engkau sedang membangun bonding bersama Dia. Pada saat engkau membangun bonding, engkau menjadi perantaranya Tuhan yang besar. Wih, mantap. Amin. 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 Saudaraku, sekarang itu ada sistem parenting. Anak kecil kan selalu dibilang jangan pakai kata jangan. Kalau bisa dihindari kata negatifnya dihilangin, masuk kata positifnya. Nah, kalau bisa kamu yang baik ini, jangan ada kata jangan. Itu sistem parenting sekarang. Sehingga ibu-ibu ikut senang dengan parenting. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Tapi di dalam Tuhan, jangan ilangi kata jangan. Di dalam 10 perintah Allah, ada 8 kata jangan. Kalau engkau hilangin kata jangan, ini bahaya sekali. Cuma 2 yang gak ada kata jangan. Tetapi 8 dari 10 perintah Allah, jangan. Artinya, ada koridor. Ada pagar yang engkau tidak bisa lewati. Karena pada saat engkau ada dalam pagarnya Tuhan, engkau aman bersama Dia. Amin. Ingat, kita adalah imamat yang raja. Yang kedua, bangsa yang kudus. Ingat, untuk membangun komunitas yang hebat, ingatlah, kita bangsa yang kudus. Saudaraku, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia bergaul dengan 2000 ilah-ilah. 2000, Bu? Dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Banyak. Tapi lawannya hanya satu, yaitu Allah. Bangsa Israel bergaul dengan 2000 ilah-ilah. Pada saat mereka berada di tanah Mesir, mereka bergaul dengan ilah-ilah yang tadinya percaya kepada Tuhan, sama dengan Petrus. Yang tadinya percaya kepada Tuhan, jemaatnya berubah dengan keadaan dunia ini. Sama saudara dan saya sampai sore hari ini. Kadang-kadang ibadah biasa-biasa saja. Betul atau betul? Sepertinya ya. Tidak ada gerakan yang besar. Tidak ada gerakan yang menyegarkan imanmu. Tidak ada gerakan yang terus membangun rohanimu. Sepertinya biasa saja hidup ini. Enggak. Untuk menjadi bangsa yang kudus, saudara dipisahkan. Dari 2000 ilah-ilah, enggak bagus lu 2000. Dipindahkan. Nah sekarang lu bersamaku, bersama Allah. Hanya satu, Allah yang besar. Tetapi pada saat engkau bergaul dengan Allah yang besar, 2000 tetap kalah. Yang menang adalah kita dalam Tuhan. Katakan amin. Angkat telunjukmu. Boleh kita kerjasama? Taruh di telingamu. Katakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Asik, mantap. Kita kayak sekolah SD sekarang. Amin. Amin. Yuk kita lihat yuk. Santo Benedictus. Silakan. Dia katakan bahwa kita terpisah dari Allah karena kemalasan dan ketidaktaatan. Maka kita harus mendekati Allah melalui usaha. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara lapar, apa yang saudara kerjakan? Doa. Saya tanya nih, Masak. pada saat saudara lapar, apa yang saudara lakukan?
Makan. Setuju ya? Ya. Ada usaha. Masak. Pada saat saudara tidur, apa yang saudara lakukan? Pada saat saudara ngantuk, apa yang saudara lakukan? Tidur. Saudara mau berdoa tapi tidak bertindak, sama juga boleh. Harus ada usaha. Saya pun pada sore hari ini, pada saat dipercayakan untuk saya belajar. Saya puasa, saya berdoa, berjam-jam berdoa supaya firman yang dilepaskan ini diberkati saudara. Amin. Bukan sekedar saya lulusan STT main enak-enak saja. Enggak, saya harus ambil waktu di dalam perlambatan rohaniku. Supaya apa yang ku katakan, supaya apa yang ku baca itu tertanam di dalam hati saudara dan saya. Dan engkau pulang mendapatkan berkat yang besar. Menjadi komunitas yang survive, menjadi komunitas yang hebat, yang revival, yang keren, yang gairah, segala sesuatu. Senyum terus. Hihi, mantap ini. Dari mana bro? Dari ibadah. Kok keren banget? Ada tawa yang besar. Jangan sampai kita ibadah pulang bukan makin bagus, makin cemberut. Amin. Ini ada istri saya. Saya mempunyai pengalaman hidup yang keren. Tanggal 30 Desember kemarin, 30 Desember, berdua. Siapa di sini berkeluarga nggak pernah ribut? Angkat tangan. Saya mau belajar. Haleluya. Kita ribut berdua. 30 Desember. Cuma masalah gantungan pakaian, Pak. Kayaknya Bapak senang saya ribut. Ribut. Tahu aja kan cewek, kalau ribut sejarahnya keluar. Sejarah keluar. Apa lu? 30. Kita berdua diem-dieman 30 sehari dia 31. Terjadi perang Ukraina sama Rusia. Keluarlah jeleknya saya. Keluar semua. Saya bilang kenapa kalau yang bagus-bagus nggak keluar ya? Saya beli emas. Kamu kan dulu beli emas, akan nanti bagus. Tapi tetap aja yang jelek. Waduh, rumah panas. Haleluya. Haleluya. Tapi saya cerita di sini aja ya. Ya Pak bilang ya. Luar biasa. Ribut. Sama aja. Daripada saya kasar nanti, kan laki-laki cenderung kasar. Perempuan pun apa lu kalau begitu kan aku ya Pak Birawa ya lala sepira masuk ke polisi. Jadi ibu seneng kalau cerita kayak gini. Haleluya, haleluya. Ribut kita. Saya tanam gaspol. Ini gak bagus nih. Saya ambil pakai, taruh di mobil. Saya ambil sepatu, taruh di mobil. Saya ambil ijazah, taruh di mobil. Saya tidak pernah meninggalkan dia. Baru hari itu cabut. Ini pengkhotbah nih. Pengkhotbah. Ternyata kalau mau lihat kekristenan bukan di gereja, lihat di rumah. Betul Pak. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kelihatannya di sini pegang-pegangan di rumah. Nyerah. Kabur saya. 31 malam saya kan ada tugas. Sudah diminta 3 bulan sebelumnya. Tutup tahu. Coba bilang waduh. Ini pengkhotbah yang tiap minggu khotbah. Saya yakin dan percaya. Semakin dekat dengan Tuhan, badainya semakin betul. Amin Bu. Aman-aman kita. Aman. Aman. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Biasa Pak. Amin. Haleluya. Tapi bagi saya nggak biasa tuh. Saya nggak pernah ribut ninggalin istri saya. Saya sangat sayang dia. Udah mikirin. Saya kan pendidikan ini. Gue mau ke Sorong. Telepon temen. Bro, sana oke gue datang. Oke bro. Semarang, Bali, udah apa ya pikiran udah macam-macam. Tapi kan pikiran boleh macam. Tapi ATM-nya 19.000.
kasih 19.000. Ya mau gimana, nah teleponlah temen CS, bro, Tolong. cerita-cerita gini. Wah ini kan temen orang sebelah juga, orang sebelah yang udah memang pisah juga, kan dia cari komunitas, cari temen juga. Lu sih bro, gue kan lu tahu kerjanya bagus, kenapa lu gak ada duit lah? Makanya lu kalau kerja lu pakai simpen duit. Gue gak bisa bro, tetap aja gue kasih istri semua. Iya lu gimana? Gue pinjam duit, kasih pinjam duit, kasih pinjam duit. Saya ibadah 31 ya, firman Tuhan saya lepaskan, tapi kan gak enak, hatinya gak bagus. Betul. Setelah firman saya duduk penyembahan, ada yang korek hati saya. Kamu belagu, kamu sombong. Wah makin termehek-mehek saya. Ampun Tuhan, ampun. Saya sudah bawa kamu 2025 dengan pelayanan yang tertera. Bukan kamu yang ngatur, saya yang ngatur. Saya tidak cari-cari, kamu yang dipanggil oleh. Kamu mau tinggalin itu, sombong kamu. Ditegur oleh Roh Kudus, tambah termehek-mehek. Ampun Tuhan, ampun. 2026 dibawa lagi dalam pelayanan. Kau mau tinggalin 2026 yang sudah tertera dengan agenda? Sombong kamu. Makin termehek-mehek. Nangis saya. Selesai ibadah, saya telepon istri saya. Aku pulang. Sepanjang perjalanan saya menangis. Pasti. Saya menangis, terima kasih Tuhan ada firman. Amin. Terima kasih Tuhan ada firman. 11.55 sampai di rumah, istri saya buka, saya peluk. Saya berdoa, mohon maaf, kita berdoa lepas tahun. Makin termehek-mehek. Amin. Maafin. Saya kembali ke rumah ini bukan karena kamu, tapi karena firman. Amin. Saudaraku, kesaksian hidup tanggal 1 Januari, cuci piring nangis, ngepel nangis, belajar nangis. Kalau bukan karena firman, keluarga saya habis. Mau taruh di mana nih muka saya? Betul. Tapi karena firman, hari ini saya ceritakan kepada Anda. Saya cerita makan siang bersama. Begitu. Apa yang kamu rasakan? Saya pergi. Dia bilang, saya tidak takut kamu pergi. Pasti kamu kembali. Kamu jangan potong cerita. Gak rame bu. Apa yang membuat kamu nggak takut saya tinggal? Kamu sudah tahu firman. Oh, iya. Kita connect. Karena kita umat yang kudus. Walaupun kemudian ada apapun, tetaplah Balik ke firman. Yes. Wow, saya makin gua ada cerita hidup. Bukan sekedar teori, tapi saya punya cerita hidup yang saya harus bagikan karena saya adalah umat yang kudus. Amin. Ada gejolak, saya dipisahkan. Ada amarah, saya dipisahkan. Ada tangis, saya dipisahkan. Karena ingat, engkau adalah umat yang kudus. Boleh terjadi dalam hidupmu, apapun boleh terjadi. Tapi yakinkanlah, tetap firman menjadi kekuatan dalam Amin. makin berglori, makin menjadi revival dalam hidupku. Amin. Saya yakin dan percaya cerita ini pun sama saudara layani alami dalam hidup rumah tanggamu. Tapi selama engkau menjadi umat yang kudus, ada firman, ada firman, ada firman, menjadi engkau kuat di dalam Tuhan. Itulah komunitas revival dalam hidupmu. Petrus mengalami gejolak, diintimidasi, tapi dia tetap kuat karena ada pembela yaitu Yesus. Saudaraku, kalau apapun terjadi di dalam keluargamu, jangan takut, tetaplah berdoa. Amin. Karena itulah adalah kekuatanmu. Mantap. Haleluya. Makin semangat saya. Haleluya. Wah Tuhan bela, saya nangis termehek-mehek. Laki-laki nih orang sanget.
Tapi kalau firman tetap aja nangis, Amin. Tuhan lembutkan saya. Saya minta maaf sama istri saya. Yuk kita bangun lagi yuk. Bangun, ingat. Kita ini berdua adalah bangsa yang kudus. Amin. Kalau enggak hari ini enggak ada di tempat ini. Mau di WA udah lewat. Tapi karena ada Tuhan tetap ada di tempat ini. Haleluya. Wow, haleluya. Yuk kita baca ayatnya ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yeremia 1:3. Sebelum aku membentuk kau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi. Lihat saya, ada namanya paham deisme. Paham deisme itu yang dianut oleh bangsa Mesopotamia. Pada saat engkau dilahirkan terserah mau jadi apa. Saya nggak ikut campur. Mau jadi penjahat terserah, mau jadi orang baik terserah. Itu paham deisme. Tapi paham kristologi, paham kekristenan dari kandungan. Pada saat engkau lahir, pada saat engkau dalam perjalanan hidup, pada saat engkau kembali lagi kepada Dia, tetap ada Yesus dalam hidup. Dia menudungi engkau dengan tiang awan dan tiang api kemanapun engkau pergi, karena hadirat Tuhan. Jadilah bangsa yang kudus dimanapun engkau ada. Jadikanlah perlambatan rohanimu. Ambil waktu tenggang, waktu renunganmu, waktu engkau bersekutu dengan Tuhan, waktu engkau berdoa, waktu engkau bernyanyi, waktu engkau menyembah. Itu adalah perlambatan rohanimu. Pada saat engkau mengerjakan perlambatan rohanimu, hatimu makin keren, hatimu makin jernih, diputihkan, dimurnikan, karena engkau adalah bangsa yang kudus. Mantap. Amin. Bapak-bapak, kalau sampai sekarang berdoa tidak pernah nangis, hatimu belum peka kepada Tuhan. Tadi malam saya bangun jam 2:30. Bangun lu, ada catatan yang belum kamu masukin. Tanya ibu, saya kirim jam berapa? Saya kirim subuh. Lagi tidur enak-enak, tetap firman tegur, bangun. Ada sesuatu yang engkau harus taruh pada khotbah pada pagi sore hari. Saya revisi lagi, revisi 1 bu, mohon maaf ada tambahan. Kalau bukan firman, kalau bukan Tuhan, saya tidur terus. Tetapi karena Tuhan, hatiku peka. Dan oleh sebab itu, kalau engkau pada sampai sekarang selama hidupmu, engkau berdoa tidak pernah nangis, koreksi diri. Itu bukan ajaran yang lain, bukan masalah Pantekosta, bukan. Itu ajaran Alkitab. Karena Dia akan memberikan kepekaan mendengar suaranya Tuhan. Seberapa besar engkau mendengarkan suara Tuhan, saya tidak bisa jawab. Tanggal 22 Desember, keponakan saya nikah di Kelapa Gading. Saya ngobrol biasa saja, saya ketemu bapak salaman, saya nggak kenal. Tapi ngobrol tentang firman, gimana pelayanan. Sudah, setelah pulang, pesta berakhir, bapak itu padahal udah turun di bawah. Dia kejar saya. Pak, kayaknya bapak harus saya berkati. Dia keluar, dia kasih saya. Puji Tuhan. Artinya, kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, Amin. Tuhan akan berarti saudara lebih hebat. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk, angkat tanganmu, taruh di dadamu, bentuklah kami Tuhan. Yuk, yang ketiga. Yang ketiga, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang ketiga, ingat, kita umat kepunyaan Allah. Artinya, kita ini gak ada apa-apanya. Dan oleh sebab itu jangan sombong. Hari ini Boyen, you know Boyen? Boyen, tahu ya? Artis baru nikah 2 bulan, bubar. Karena suaminya agak ganteng, ternyata dia pacaran sama si Boyen, punya utang. Oh begitu maksudnya. Oh iya. Si Boyen nggak mau bayar suaminya utangnya, lu bayar sendiri, mendingan kita bubar. Saudaraku, itulah dunia. Kadang-kala menjadi kompartemen yang ganda.
di sini enak-enak, di sini nggak bagus, di sini enak-enak. Ternyata muka kita ini banyak topengnya. Kalau ketemu orang sedih-sedih, tapi di rumah galaknya minta ampun. Ih, kalau perempuan tuh. Oke Pak Birawa, mantap kita ya. Asik. Haleluya. Kita umat kepunyaan Allah. Boleh diklik. Saudaraku, Santo Benedictus mengeluarkan 12 tangga untuk menuju kerendahan hati. Tangga yang pertama adalah takut akan Tuhan. Dari 2 sampai 11 hubungannya adalah kepada manusia dan kepada teman. Tetapi yang pertama stepnya adalah takut akan Tuhan. Setelah kita berhasil menjadi kepunyaan Allah, yang 12 hormati Tuhanmu. Kadangkala kita dalam kegagalan, kita berdoa termehek-mehek minta bantuan Tuhan. Kita berdoa termehek-mehek, tapi Santo Benedictus untuk menuju kerendahan hati, hanya pertama stepnya adalah takut akan Tuhan. Seberapa besar engkau takut kepada Tuhan? Bicara takut adalah bicara engkau mengagumi Tuhan yang besar. Keluar dari rumah ini berdoa, Tuhan. Mau makan berdoa Tuhan, mau tidur berdoa Tuhan, mau melakukan apapun Tuhan, tanya Tuhan. Itu takut kepada Tuhan. Pada saat engkau takut kepada Tuhan, Tuhan mengambil alih hidupmu karena Dia adalah kepunyaanmu. Amin. 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 Sekarang hidup saya lebih sensitif, lebih peka kepada Tuhan. Kemarin kita ngobrol-ngobrol di mobil. Saya mendapatkan 2 mahasiswa untuk dibimbing tesisnya. Kita ngobrol-ngobrol. Hari ini kayaknya saya dapat 2 nih tesis dari mahasiswa STT ya. Setelah itu kan saya nggak tahu. Dapat WA, Pak, Bapak dapat 2 untuk dibimbing. Lihat, ngomong pagi, sore dapat. Kan kita ngomong biasa saja. Tetapi firman Tuhan tahu kebutuhan dalam hidup. Demikian pun dengan saudara. Kalau kita peka dengan Tuhan, nggak usah ditanya-tanya, Tuhan sudah tahu dalam hidup. Katakan amin. Mau doamu dijawab? Mau Tuhan bertindak? Berdoa. Amin. Wow, haleluya. Orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen yang penuh dengan konflik. Saya ulang. Orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen yang penuh dengan konflik. Pada saat dia penuh dengan konflik, dia tidak cerita kemana-mana. Dia tidak bergerak kemana-mana. Dia lari kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, pada saat ujian pencobaan datang, kalau perlu, jangan capture yang gelap-gelap dalam HP ini. Tetap nyatakan kepada Tuhan. Pada saat ujian datang, cobaan datang, Dia tahu engkau mempunyai kekuatan hanya kepadaku. Karena engkau adalah kepunyaanku. Karena engkau adalah permata hatiku. Jangan lari kemana-mana. Amin. Yes. Saya tidak cerita kepada keluarga tentang peristiwa keluarga. Saya nggak perlu. Saya berdoa termehek-mehek. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena firman inilah yang membawa aku balik kandang. Amin. 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 Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Wah, saudaraku, yuk klik ayat yang terakhir. Yuk sama-sama katakan yuk 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau kepunyaan. Keren gak? Keren gak? Dan oleh sebab itu, kalau kita tahu kepunyaan Tuhan, apalagi yang kita banggakan? Gak ada. Banggakanlah Dia yang besar, supaya komunitas kita revival, seger, enak, mantap. Apa? Karena Tuhan. Saya sudah mengalami pengalaman hidup saya sekarang. Saya ceritakan kemana-mana. Mau malu-malu, bodoh amat. Yang penting keluarga saya dimenangkan. Amin.
Emangnya enak punya peristiwa gini? Nggak enak, malah diledek-ledek. Tapi saya ceritakan saja. Ya, karena ini adalah kejujuran rohaniku. Supaya perlambatan rohaniku aku makin keren, makin kuat. Saya yakin dan percaya 1, 2, 3 orang di tempat ini pun pernah terjadi kejadian seperti saya. Amin. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk diperbaiki. Bukan hal yang mudah untuk diperbaiki. Tapi bersama Tuhan. Karena kita kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Saya seorang anak muda. Terjadi di Pakistan tahun 1986. Said menggebu-gebu untuk membunuh yang bukan sepaham dengan dia. Pakistan terkenal dengan agama sebelah. Pada saat Said memporak-porandakan suatu kebaktian untuk membunuh orang Kristen, Said, ada anak muda lari dan terjatuhlah Alkitab ini. Dan Said mengambil Alkitab ini. Dia ingin pelajari kenapa orang Kristen militan percaya kepada Kristus. Said pelajari di rumah selama 4 hari. Said tidak bisa tidur. Said didatangi oleh Tuhan Yesus. Dia katakan, mengapa engkau menganiaya saya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Said terus Gak mau, tapi mimpi datang terus kepada Said. Sehingga Said berubah afiliasi, menjadi percaya kepada Kristus. Dia berontak kepada komunitasnya. Salah kau, salah. Said dibombardir, Said dipenjara, Said dianiaya. Tapi Said tetap katakan, Yesus adalah kekuatanku. Pada saat Said akan disidang untuk dihukum, ada di pihak di luar sana, bebaskan Said. Said tidak bersalah, sehingga Said dibebaskan karena tidak bersalah, dan Said menjadi penginjil di Pakistan tahun 1986 untuk tahu tentang Yesus. Saudaraku, saudara dan saya tahu yang namanya Yesus. Lakukanlah yang besar, revival community di zaman ini. Jangan engkau diam, tapi maju terus. Amin. Karena Tuhan bersama kita. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta. Hidupku adalah penyembah. Haleluya. Jesus. Ya, ku tahu hidupku penyembahan. Yuk kita nyanyi bagi Tuhan. Kau takkan ku
Bawa kami untuk menjadi komunitas yang menyegarkan. Bawa kami menjadi komunitas yang membangun. Ada Yesus dalam hidup kami. Ada Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, membawa kami makin teguh, makin kuat, makin hebat di dalam Yesus. Berkati keluarga di tempat ini. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Pak Birawa dan Ibu tetap ada dalam lindungan-Mu yang besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita diberkati Tuhan, amin. Apapun yang menjadi kerinduan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Minggu ini kita dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur. Mari kita bawa ucapan syukur kita dengan segenap hati. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita untuk berdoa buat persembahan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu hingga hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan kuat gagah dan hebat kami bisa melakukan sesuatu dan kami ada sampai hari ini, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik, khususnya hidup kami, hati kami, hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Di sepanjang hari yang kami lalui, kami tahu kami lemah, tapi Engkau kekuatan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan dengan syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberikan dengan ucapan syukur bersama katakan amin. Mari kita berikan ucapan syukur kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Biarlah segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Yang sudah memberi yang katakan. Mari kita lakukan bersama-sama. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Sebagai persembahan, sekali lagi dengan syukur katakan. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Sekali lagi yang sungguh katakan. Haleluya. Amin. Siapa kita diberkati Tuhan? Lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya undang kita semua untuk siapkan hati kita berdoa syafaat. Saya undang Pak Welem untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita
bersyafaat Ya. diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Allah yang penuh kasih, penuh sayang buat kami semua yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas persekutuan yang indah di tempat ini. Dengan apa yang telah kami dengar, firman yang telah ditaburkan oleh pelayan yang Tuhan pakai saat ini, hamba-Mu Pendeta Otniel. Tuhan berkati pelayan firman pada saat ini, dalam pelayanannya, keluarganya, diberkati selalu. Terima kasih Tuhan, kami punya pokok-pokok doa saat ini. Mari kita satukan hati kita untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan hati yang penuh hikmat daripada Tuhan, sehingga memimpin negara kami di dalam takut akan Tuhan. Berkatilah para aparatur negara yang telah Tuhan pakai. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan kami boleh rasakan sebagai rakyat, sebagai masyarakat di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari roh-roh yang memecah belah bangsa kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami, mempersatukan kami dalam cinta kasih Tuhan yang universal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami satu hati, kami berdoa di dalam persekutuan doa kasih Immanuel. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami, pergumulan satu dan yang lainnya di setiap keluarga. Tuhan tahu, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Engkau angkat semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Berkati suami, istri, anak-anak terkasih, rumah tangga kami Tuhan. Pekerjaan apapun yang kami lakukan, Tuhan sertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Pertumbuhan rohani yang terus kami dibentuk setiap minggu di tempat ini, Tuhan terus menyatakan, kubahkan kami, Roh Kudus menguatkan kami, terus berjalan bersama kami di setiap langkah hidup kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi saksi, surat terbuka untuk banyak orang melihat bahwa siapakah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa bagi anggota keluarga dari PDKC Immanuel yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa terkhusus buat anaknya Ibu Nita Alvaro yang sedang sakit panas. Kami berdoa juga buat istri Pak Bobi, Ibu Titi yang sedang sakit saraf kejepit. Berdoa juga bagi Ibu Pendeta Sarah yang kakinya sedang sakit. Juga Ibu Nur Rasmi yang sakit lambung. Nama-nama yang kami sebutkan Tuhan, Engkau jamah hidup mereka, jamah setiap mereka. Apapun yang mereka alami, sakit penyakit, Tuhan berikan mereka pemulihan, kesembuhan. Segala apa yang mereka makan, obat penawar yang diminum, dimakan, Tuhan jamah dan memberkati, memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan bagi anggota PDKC Immanuel yang mungkin dalam keadaan sakit yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dan menguatkan mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur atas ulang tahun yang dialami oleh anggota PDKC Immanuel saat ini. Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi umur mereka. Bersyukur dan terus naikkan pujian kepada Tuhan yang memberi kehidupan buat mereka. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Tuhan terus memberkati jalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami satu hati mau berdoa buat keluarga di tempat ini yang telah membuka hati, membuka rumah untuk kami boleh bersekutu di tempat ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Kau jamah keluarga ini terkhusus buat Bapak Birawa di dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya Tuhan. Hanya doa-doa kami dengan penuh Amin. Amin.
berharap kepada Engkau Tuhan. Memberkati hamba-Mu ini Tuhan, jauhkan dia dari aral rintangan kecelakaan. Tuhan jamah memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Erti yang berada dalam rumah tangga ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Segala usaha upaya Tuhan berkati, hikmat Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Berkati juga buat anak-anak terkasih mereka, Alvaro, Michael, Edgar yang dalam baku pendidikan. Tuhan berkati setiap mereka. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil dalam setiap apa yang mereka lakukan. Pagari mereka dengan malaikat surga. Mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang akan berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami ungkapkan, tapi satu yang kami percaya, Tuhan tahu isi hati kami dalam doa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami senantiasa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunikan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dari hamba-Nya Pak Tuhan. Mari kita naikkan kami memuji kebesaran-Mu. Kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu kami boleh rasakan pada malam ini Tuhan, di mana Engkau yang berfirman kepada kami boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu tentang status kami di hadapan Tuhan. Kami adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Engkau sendiri Tuhan. Kami sudah dipisahkan, dikuduskan untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami terima. Biarlah hidup kami terus kami jaga Tuhan, karena ada panggilan Tuhan dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan suruh kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami mau memberkati akan hamba-Mu yang telah Kau pakai, Pendeta Otniel Pangembahas di tempat ini Tuhan bersama istrinya. Mari kekasih Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita arahkan tangan kita doakan hamba-Nya. Doakan hamba-Nya Bapak Pendeta Otniel Pangembahas. Biarlah pewahyuan, hikmat, kekuatan yang dari Tuhan dimampukan, sehingga setiap kali dia melayani di altar suci Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan pagari. Demikian juga dengan istri dan anak kami. Glory, glory. Bapa, kami topang tangan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi dia dengan
urapan khusus, urapan pengajaran dari surga, sehingga setiap yang mendengar mengalami digores hatinya, dan biarlah apa yang sudah dia sampaikan Tuhan, kami semua boleh melakukannya, karena kami percaya apa yang dia sampaikan itu bukan dari pribadinya, tapi dari Tuhan yang memberikannya. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anaknya, semua yang dikerjakan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Memberkati, membentengi mereka semua Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory. Kekasih-kekasih Tuhan di Jimat